Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas kami dari mata kuliah dasar kesehatan lingkungan terkait global warming lewat miniatur yang beranggotakan saya Sumirat dengan nilai 81142 Saya Yurang Mayati Usman dengan nilai 8142310. saya Muhammad Syawal Abu Salim Brudeng dengan nilai 811423184. Saya Zulkifli Fatina Dehi dengan nilai 811423113. Saya Masai Latif dengan nilai 811423110. Berikut penjelasan terkait global warming dari kelompok kami. Berikut penjelasan mengenai pemanasan global lewat asap industri. Tidak hanya dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan hujan asam, asap pabrik juga berpotensi meningkatkan efek rumah kaca. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, asap pabrik menghasilkan zat pencemar udara seperti karbon dioksida yang merupakan gas rumah kaca. Apabila jumlah karbon dioksida yang dihasilkan sangat tinggi, maka efek rumah kaca yang terbentuk dapat meningkatkan suhu di permukaan bumi. Zat pencemar tersebut akan terperangkap di lapisan ozon yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global atau dikenal juga dengan global warming. Materi berikutnya ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang menyebabkan pemanasan global karena beberapa hal, yaitu di antara lain ada emisi gas karbon dioksida, asap dari kebakaran hutan yang besar. Jadi, asap dari kebakaran hutan dapat menguap ke atmosfer dan menyebabkan pemanasan global. Meningkatnya suhu global, peningkatan suhu ini menyebabkan penguapan yang lebih banyak, sehingga banyak wilayah yang menjadi lebih kering. Hutan yang kering lebih rentan terhadap kebakaran. Perparahan pemanasan global dapat memperparah pemanasan global dengan melepaskan sejumlah gas metana dan gas rumah kaca. Di sini ada contoh kebakaran hutan. Jadi, selain itu, pemanasan global juga dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan. Perubahan iklim dapat memperburuk faktor-faktor yang memengaruhi risiko kebakaran hutan, seperti kekeringan dan musim kebakaran yang lebih panjang. Dampak kebakaran hutan juga diantara lain ada kehilangan keanekaragaman hayati, rusaknya kualitas udara diakibatkan oleh polusi kebakaran, serta kerugian ekonomi dari berbagai sektor. Selanjutnya ada mencairnya gunung es di kutub utara. Yang pertama ada permukaan laut meninggi. Permukaan laut meninggi ini adalah salah satu dampak mencairnya es di kutub. Permukaan laut yang meninggi, akibatnya desa-desa pesisir dan kepulauan kecil terancam tenggelam. Karena permukaan laut yang meninggi, bencana seperti banjir, rob, erosi pantai, dan ancaman terhadap pulau-pulau sering terjadi. Yang kedua ada terumbu karang. Terumbu karang juga dapat terancam musnah. Terumbu karang juga membutuhkan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Ketika permukaan air meninggi, karena pencairan es kutub, sinar matahari yang cukup tidak dapat mencapai terumbu karang. Situasi ini akan membuat terumbu karang kesulitan berfotosintesis dan mungkin akan mengancam kehidupannya dalam jangka panjang. Beberapa spesies ikan bergantung pada karang untuk makanan dan tanpa terumbu karang, mereka juga akan mati. Yang ketiga ada es kutub berperan penting dalam mengatur iklim global. Es kutub yang mengapung di laut kemudian mencair, berubah menjadi air tawar dan lepas ke lautan. Perubahan salinitas di lautan dapat mengganggu pola arus laut dan sirkulasi termal. Hal ini dapat menyebabkan perubahan suhu, cuaca yang ekstrim, dan gangguan pada iklim global secara keseluruhan. Selanjutnya, mengenai pemanasan global lewat asap kendaraan. Asap kendaraan dapat menyebabkan global warming karena asap kendaraan mengandung gas karbon dioksida atau CO2 yang meningkatkan jumlah gas tersebut di atmosfer. Peningkatan gas CO2 di atmosfer menyebabkan panas matahari terperangkap dan suhu bumi naik. Kendaraan merupakan salah satu sektor yang menghasilkan emisi CO2 tertinggi. Pada tahun 2019, kendaraan menyumbang 83% emisi CO2 dari transportasi.
Perjalanan kerja merupakan faktor yang signifikan dalam kontribusi kendaraan terhadap pemanasan global. Jadi, pemanasan global menunjukkan bahwa perubahan iklim merupakan masalah yang serius yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca, terutama dari aktivitas manusia seperti pembakaran hutan, deforestasi, kendaraan bermotor, dan industri. Nah, dampaknya meliputi peningkatan suhu global, kenaikan permukaan laut, perubahan pola cuaca, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, jadi untuk mengatasi masalah ini diperlukan tindakan yang kolektif dari individu, pemerintah, dan sektor industri, termasuk peralihan ke energi terbarukan. Peningkatan efisiensi energi serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta kesadaran dan edukasi tentang dampak pemanasan global juga sangat penting agar semua pihak dapat berkontribusi dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.